Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 16 sampai 21. Judul renungan kita pada hari ini adalah menganggap diri pandai. Semasa masih sekolah, berbekal nilai matematika yang cenderung bagus di atas 7, saya pernah merasa cukup pandai. Alhasil, saya lengah dan tidak belajar serius menghadapi ujian nasional saat kelas 3 SMA. Hasilnya nilai ujian nasional saya jeblok sehingga di bawah 5. Ketika itulah saya baru menyadari kesalahan fatal yang saya perbuat. Yang dimulai dari sikap hati yang sepele, yaitu merasa diri pandai. Pelajaran yang sungguh berharga yang sedapat mungkin saya berusaha agar tidak mengulanginya lagi. Dalam godaan merasa diri pandai, sebenarnya terdapat semacam jebakan. Jika seorang terkena jebakannya, minimal ada dua hal yang akan dialami. Pertama, perkembangan dalam dirinya akan mulai stagnan, lalu berjalan mundur. Ya, orang yang merasa diri pandai biasanya tidak mau lagi untuk belajar, enggan menerima koreksi, bahkan bisa melawan ketika ada yang mengkritik dan memberinya masukan. Kedua, mulai tertinggal dari orang lain. Ketika hidup kita mengalami stagnansi, orang lain akan lebih mudah mengungguli dan menjadi lebih baik. Kita pun akan sukar mengejar ketertinggalan. Sebelum berhenti merasa diri tidak pandai, mulai belajar lagi dan berusaha mengejar ketertinggalan itu. Sejatinya, manusia perlu terus berkembang dalam banyak hal, supaya grafik hidupnya tidak bergerak mundur dan dia mulai tertinggal oleh laju perubahan dan perkembangan zaman. Merasa diri pandai adalah cara yang tepat mengawali ketertinggalan dan keterpurukan dalam hidup kita, yang sebaiknya dijauhkan dari dalam diri kita sampai kapanpun. Merasa diri pandai adalah awal dari kegagalan dan kemunduran dari hidup. Oke, kita akan membaca dari Roma pasal yang 12 ayat ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah menganggap membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menundukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-16, itu ada 4 bagian dalam ayat ke-16 ini ya. Bagian pertama tuh kita pecah-pecah frase kalimatnya. Bagian pertama tuh gini ya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Nah, kita mikir ya, supaya bisa hidup sehati dan sepikir, maka ego dari kedua belah pihak harus ditekan. Karena di mana ego menjadi raja, maka disitulah kehidupan bersama itu berpisah. Diulangi sekali lagi ya. Di mana ego itu menjadi raja, maka disitulah kehidupan bersama itu berpisah. Karena kalau Anda menginginkan kebersamaan, maka egoisme harus dibuang jauh-jauh dari muka bumi ini. Bagian yang kedua, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Perkara-perkara tinggi itu apa sih maksudnya? Ada dua penafsirannya. Jadi perkara-perkara tinggi itu adalah hal-hal yang membuat orang itu sombong atau tinggi hati. Karena konteks dari bagian pertamanya adalah hidup bersama. Kalau dalam hidup bersama sudah ada yang sombong, maka perintah sehati sepikir tidak akan pernah terjadi. Itulah sebabnya kenapa ketika ada orang yang sombong, maka kalau orang sombong ini identik dengan memikirkan perkara-perkara yang tinggi.
Maka dalam kehidupan bersama tidak boleh ada yang memikirkan perkara-perkara yang tinggi dalam pengertian sombong. Oke? Cuma kemungkinan kedua daripada bagian dua ini adalah yang dilarang oleh Paulus adalah sehati sepikir dalam memikirkan perkara-perkara yang tinggi dalam pengertian merencanakan kudeta terhadap pemerintahan Romawi saat itu. Karena bangsa Israel itu selalu merindukan kebebasan. Karena jika kita meneliti ayat sesudahnya, yaitu ayat ke-17, dikatakan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara, kalau misalkan Anda tuh tidak ditekan, masa sih tiba-tiba ada nasihat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Gak mungkin kan? Berarti nasihat Paulus yang ngomong jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu orang Israelnya, orang yang percaya, orang Yahudinya yang percaya Pak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu ngalami kejahatan, ditindas. Pasti itu. Nah, dalam kondisi-kondisi yang tertindas, orang itu seringkali tergoda untuk melawan. Dalam hal ini, berontak ambil Romawi. Nah, itulah kemungkinan kedua dari bagian dua ini penafsirannya seperti itu. Bagian yang ketiga, tetapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Kata-kata sederhana di sini harus diartikan sebagai dikaitkan dengan dua kemungkinan dari penafsiran perkara-perkara yang tinggi. Jika tinggi diartikan hal-hal yang bersifat sombong, maka sederhana harus diartikan sebagai kontrasnya, yaitu sebagai hal-hal yang saling menghormati, saling merendahkan hati, saling memuji, dan saling menyapa. Intinya hal-hal yang berkaitan dengan hospitality, keramah tamahan. Tapi jikalau ini arahkanlah dirimu pada perkara-perkara sederhana ini diartikan dengan pemikiran yang pemberontakan terhadap Romawi, maka kata sederhananya harus diartikan bahwa sikap yang tidak melawan terhadap Romawi. Nah itu, memikirkan perkara-perkara yang sederhana, harus tidak usah aneh-aneh. Anggapannya kan gitu. Tidak usah ngelawan-ngelawan Romawi. Karena firman Tuhan jelas ya, pembalasan adalah hakku. Gitu ya. Kenapa kok tidak boleh berfokus untuk melawan Romawi? Lah nanti tugas utamanya para rasul kan jadi terdistorsi. Tugas pertamanya para rasul kenapa? Apa itu? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lah tergoda merontak Romawi lah buyar semua ini. Nah bagian keempat. Janganlah menganggap dirimu pandailah. Renungan harian kita pada hari ini membahas panjang lebar ya tentang ayat ini ya. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah ini cocok sekali ya. Kesombongan itu awal dari kehancuran. Kesombongan itu adalah self-deceive, artinya menipu diri sendiri. Karena apa yang dimiliki oleh seseorang, jika Allah tidak berperan serta, maka apa artinya semuanya itu? Orang itu tidak akan memiliki apa yang dia miliki sekarang gitu loh. Lah kalau orang itu tidak akan memiliki apa yang dia miliki sekarang, kecuali dengan izin Tuhan, maka yang terjadi adalah dia sombong, bukankah itu menipu dirinya sendiri. Jika semua yang kita miliki adalah campur tangan Tuhan, atas dasar apakah bagi kita untuk nyombongkan diri? Tidak ada bukan. Nah kalau faktanya itu ada orang yang nyombongkan diri, yaitu namanya self-deceive, menipu diri sendiri. Nah slide ini judulnya secara natural kejahatan dibalas dengan kejahatan. Betul. Tapi firman Tuhan bilang janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi jika kejahatan itu selalu dibalas dengan kejahatan, maka tidak ada ruangan bagi manusia untuk merasakan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Adanya kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu adalah demonstrasi kasih ilahi, kasih Kristus kepada umat yang berdosa. Kristus tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kasihnya kepada orang berdosa, tetapi toh melalui kasih karunia yang luar biasa, Kristus memberikan kasihnya, menunjukkan kasihnya kepada kita selagi kita masih berdosa. Frase lakukanlah yang baik bagi semua orang, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang ngerti tentang karya Kristus di kayu salib. Kalau orang itu tidak mengerti karya Kristus di kayu salib, tidak mungkin dia bisa melakukan, lakukanlah yang baik bagi semua orang, tidak mungkin. Nah,
apakah bisa damai dengan semua orang? Karena firman Tuhan pada hal ini ngomongnya sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Secara realistis dalam dunia ini perdamaian itu tergantung dari kedua belah pihak. Jika pihak kita tuh ingin damai, tapi pihak lawan tuh tidak pengen, ya perdamaian tidak pernah terwujud lah. Itulah sebabnya ada frase, kalau hal itu bergantung kepadamu. Maksudnya dalam diri seorang yang sudah lahir baru, pendamai itulah natur orang Kristen. Artinya kita tuh harus memberikan inisiatif untuk menjadi pendamai bagi kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Jangan jadi perongrong, harus jadi pendamai. Nah, kalau misalnya tadi ya, hidup berdamai dengan semua orang. Nah ini timbul pertanyaan lagi. Apakah itu berarti keadilan tidak boleh ditegakkan? Saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan. Kenapa kalau kita tidak boleh membalas? Karena seringkali balasan yang kita lakukan itu jauh lebih kejam daripada apa yang kita alami. Kenapa? Karena status keberdosaan manusia itu berlipat-lipat kali ganda. Mendistorsi daripada kita. Sehingga ketika manusia itu membalas, seringkali terdistorsi dengan natur dosa manusia. Jadi akibatnya membalasnya itu lebih kejam dari yang sebelumnya kita alami. Tapi firman Tuhan selalu bilang gini ya. Tapi jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dan dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi berbuat baik kepada musuh, membuat musuh itu tidak nyaman atas apa yang diperbuat atas kita. Jadi kata kuncinya terletak pada ketidaknyamanan daripada musuh. Karena merasakan kebaikan kita. Itu sama dengan meletakkan bara api di atas kepalanya. Oke, tetap semangat perangi kejahatan. Karena firman Tuhan bilang jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika balas dendam berkuasa, maka kejahatan akan jadi raja. Tetapi ketika kasih Kristus mengalir dalam kehidupan kita, maka Kristuslah yang menjadi raja. Diulangi ya, ketika balas dendam berkuasa, maka kejahatan yang akan menjadi raja. Tetapi ketika kasih mengalir, kasih Kristus itu mengalir dalam kehidupan kita, maka Kristuslah yang menjadi raja. Pertanyaan bagi saudara, siapakah yang menjadi raja atas hidupmu? Kejahatankah atau Kristuskah yang menjadi raja? Tuhan Yesus memberkati.